warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmadani Murlan Rezeki Harahap, NIM F0B025024. Saya dari Prodi D3 Analis Kimia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tata cara pengurusan jenazah. Nah, kita kan sudah tahu tentang jenazah itu kan. Jenazah itu adalah manusia yang telah meninggal dunia atau tidak bernyawa lagi. Nah, kita selanjutnya masuk ke pengertian tata cara pengurusan jenazah dalam Islam, yang mana itu merangkai kewajiban hukumnya fardu kifayah yang meliputi memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Jenazah adalah tubuh manusia yang telah meninggal dunia, tidak bernyawa, dan seringkali merujuk pada jasad yang diletakkan dalam usungan atau keranda untuk dimakamkan. Nah, sekarang tuh untuk keranda tuh untuk mengangkat jasad itu dari rumah ke tempat liang lahat itu sekarang kebanyakan pakai mobil ambulan gitu. Jarang sekarang orang yang memikul-mikul tuh, menurut saya sudah lama saya tidak melihat itu. Sekarang tuh mungkin udah modern, ada ambulan gitu untuk mengantarkan jenazah ini ke pemakaman. Secara bahasa, jenazah berasal dari bahasa Arab janazah yang berarti menutup, merujuk pada tubuh mayat yang tertutup. Nah, kita masuk ke persiapan memandikan jenazah. Nah, untuk memandikan jenazah itu kita harus menyiapkan semua alat-alatnya, seperti kain untuk nanti untuk diangkat lagi kan, kain, handuk, baru tuh sabun, apa aja gitu untuk sabun untuk membersihkan dianya gitu. Nah, yang pertama itu kita masuk untuk niatnya. Niat untuk memandikan jenazah itu nawaitu husla lihazal maiti lillahi ta'ala. Nah, untuk perempuan itu lihazihil maitati, itu untuk perempuan. Nah, selanjutnya itu tata cara memandikan jenazah. Berikut tata cara memandikan jenazah. Untuk memandikan jenazah itu kalau bisa di ruang terbuka gitu kan, tapi ditutupi dengan tenda-tenda gitu kan. Kan ada tuh untuk memandikan jenazah pakai tendanya itu yang warna hijau kan. Tuh. Nah, yang pertama itu ruangan tertutup. Biar tidak ada yang menengok kan ketika dimandikan jenazahnya. Baru itu jenazah dibawa gitu jenazahnya kan untuk dimandikan. Baru itu selanjutnya itu pakai sarung tangan. Bisa juga sih pakai tangan kalau tidak merasa apa gitu kan, bisa juga pakai tangan. Tutup aurat untuk laki-laki kan, pusar lutut untuk laki-laki, dan perempuan itu dada sampai lutut tuh untuk perempuan. Nah, baru itu selanjutnya itu wudukkan jenazah. Tekan dulu perutnya tekan dulu perutnya perlahan untuk mengeluarkan kotoran atau najis gitu, untuk kotoran gitulah, untuk mengeluarkan kotorannya. Dan baru itu istinja dengan kain tuh. Baru itu selanjutnya tuh wudukkan jenazah seperti gosok gigi, gosokan gitu kan pakai tangan bisa juga. Baru tuh hidung dengan kain basah untuk mengudukkannya kan, baru tanpa masuk air gitu, dia pakai kain gitu biar nggak masuk airnya gitu. Nah, selanjutnya itu siram tubuh 3 kali atau 5-7 jika perlu, mulai dari kanan, dari kepala sampai ke kaki gitu. Gunakan daun sir atau sabun disiramkan pertama, kapur barus disiram ke terakhir gitu. Baru selanjutnya itu balikkan jenazah itu untuk membasuh punggungnya itu. Dibalik bisa, tapi tidak bisa juga dibalik untuk dimiringkan gitu, untuk dibasuh bagian belakangnya juga bisa. Baru keringkan dengan handuk. Tuh, keringkan dengan handuk yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya itu mengkafani jenazah. Di situ akan ada juga niatnya tuh. Bismillahi wa ala mailati Rasulillah nawa itu
ta'fina hadzal atau hazihil untuk perempuan, maiti fardo kifayati lillahi ta'ala. Nah, di situ kan ada tuh artinya, dengan nama Allah atau dan atas agama Rasulullah aku niat mengkafani jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, tata caranya itu tiga lapis kain kapan gitu yang putih, itu untuk laki-laki. Nah, yang untuk perempuan itu ada 5 lapis. Letakkan wangi-wangian, ikat tali, sikut, pinggang dan perut. Itu untuk diikat gitu biar enggak kebuka-buka gitu ketika mau dibawa gitu. Nah, selanjutnya tuh sholat jenazah. Yang pertama tuh niat sholatkan jenazah. Itu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hazal untuk laki-laki, hazihil untuk perempuan. Maiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, artinya itu aku niat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardhu kifayah sebagai iman atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, tata caranya itu ada 4 takbir. Yang di pertama itu kita baca Al-Fatihah, yang kedua sholawat ikhram, yang ketiga itu doa untuk jenazah, yang keempat itu doa untuk jenazah dan kaum muslimin. Nah, kita masuk dengan penguburan jenazah. Penguburan jenazah ini kan orang yang bertugas untuk menggali kuburannya itu atau liang lahatnya itu untuk jenazah ini. Yang biasanya itu diukur dulu terlebih dahulu jenazahnya itu biasanya dengan kain ya, kan kafannya itu diukur itu atau apa, pokoknya diukur dulu jenazahnya. Nah, itu biasanya kedalamannya ada 2 meter kalau nggak 1 meter lebih lah gitu ya, tapi tergantung anak kecil, dewasa sama yang lebih tua gitu. Nah, kita masuk ke liang lahat. Yang pertama itu liang lahat atau arah kiblat. Nah, kita menguburkan itu melihat arah kiblatnya kemana gitu untuk jenazahnya untuk dikuburkan kan. Baru tuh letakkan jenazah miring ke kanan, dia kan, biar baru tuh wajahnya ke arah kiblat gitu. Nah, selanjutnya itu ada bacaan doanya itu juga bismillah wa ala millati Rasulullah. Itu doanya. Dan yang ketiga itu melepaskan tali ikatan kain kafan itu dibuka gitu. Tapi bagian arah kepalanya ya arah kepalanya mungkin. Sama talian bagian badan kemungkinan. Saya juga kurang tahu karena saya tidak sampai melihat sampai ke bawah itu dibuka bagian apanya, pokoknya dibuka talikan kafannya itu. Nah, baru itu kemudian ditutup dengan tanah bekas galian kuburan tersebut. Tanah yang ada di sekitaran situ untuk menggalinya itu dibikin bundal-bundalan besar, ada juga yang kecil, itu sampai berapa ya biasanya, adalah pokoknya banyak besar, ada yang besar ada yang kecil untuk ditutup untuk jenazah tersebut. Selanjutnya itu tutup dengan papan dan tanah atau tinggi 2 meter. Nah, papan itu biasanya ada 8 atau lebih lagi tuh ada 10 gitulah untuk menutupi jenazahnya. Nah, terakhir ini sunnah yang dimana itu ada talqin, doa bersama, percepatan langkah pengantaran. Percepatan langkah ini orang sekitar itu mengangkat jenazahnya untuk dipercepat jalannya untuk menguburkan jenazah tersebut. Nah, dalam tata cara pengurusan jenazah ini mungkin saya kurang tahu, tapi saya pernah melihat juga, tapi tidak terlalu, hanya untuk mengikuti aja gitu. Kesimpulannya itu adalah dalam tata cara jenazah ini dalam Islam itu bahwa proses ini merupakan kewajiban atau fardu kifayah bagi umat muslim yang
harus dilakukan dengan penuh penghormatan, kehati-hatian, dan sesuai syariat. Pengurusan jenazah meliputi beberapa tahapan utama, yaitu memandikan jenazah, mengkafani, dan mensolatin dan menguburkan. Setiap tahap memiliki aturan dan adab tertentu yang bertujuan untuk memuliakan jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sesama muslim. Selain itu, proses ini juga mencerminkan nilai-nilai keimanan, kepedulian sosial, dan bertanggung jawab umat kepada sesamanya. Nah, di sini demikianlah presentasi saya. Mungkin ada kurang lebihnya dari perkataan saya yang mulai agak jelitut atau apa gitu. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.